Halo anak-anak, di sini Miss mau mentutorialkan ya gimana cara membuat histogram dan juga pie chart dari tabel distribusi frekuensi yang telah kamu buat. Nah sebelum itu Miss ulang ya, mana tahu ada yang belum melengkapi tabel yang ada. Jadi pastikan rata-ratanya itu adalah average ya menggunakan fungsi ini supaya hasilnya bisa tepat. Jadi sama dengan average, lalu ini karena kita melihat rata-rata pernyataan satu, kamu blok pernyataan satunya, setelah itu enter. Nah, keluar tuh hasilnya ya. Misalnya di sini rata-rata orang setuju pada pernyataan satu kalau pernyataan satunya positif gitu ya. Modusnya dilihat dari mana? Dilihat dari nilai frekuensi yang paling besar yaitu di sini 5 ya, artinya banyak orang yang jawab sangat setuju. Terus median itu apa? Kuartil 2 atau data tengah dari keseluruhan data pernyataan satu yang ada. Jadi rumusnya sama dengan median dalam kurung range-nya pernyataan satu kembali mirip seperti average yang tadi. Kamu blok, kemudian enter. Nah, dapat ya. Nah, setelah itu, interpretasi ini apa? Interpretasi itu artinya makna atau arti. Arti dari apa? Arti dari tabel ini. Biasanya dilihat dari nilai rata-rata. Nah, karena rata-ratanya di sini 4, artinya responden itu setuju pada pernyataan satu. Misalnya topiknya ini tentang efektivitas drone pada dunia pertanian gitu ya. Nah, pernyataan satunya isinya, drone membantu saya dalam sistem pengairan. Drone membantu saya dalam sistem pengairan. Nah, karena responden rata-rata setuju pada kalimat tersebut, maka kamu tulis di interpretasi. Responden setuju bahwa drone membantu dalam pengairan pertanian. Begitu, jadi itu interpretasi. Adapun kalau misalnya pernyataan satu kamu ini adalah pernyataan negatif, bunyinya misalnya, drone tidak membantu saya dalam sistem pengairan. Nah, rata-rata yang setuju ini, yang 4 ini setuju, itu bukan pada kalimat ini, drone tidak membantu, tetapi kalimat positifnya apa? Kalimat positifnya ini apa? Drone membantu saya dalam sistem pengairan. Jadi mereka setuju pada pernyataan positifnya. Jadi kalau pernyataan negatif, kamu mesti ubah lagi ke dalam pernyataan positif. Nah, orangnya setuju pada pernyataan positif tersebut. Nah, kalau sudah semua, nah sekarang saatnya untuk membuat histogram begitu ya. Nah, caranya adalah kamu blok pernyataan satunya itu sampai bagian ini aja. Rata-rata modus median interpretasi nggak usah masuk, sampai di sini aja. Lalu setelah di blok menuju insert, lalu recommended chart, pilih pilihan yang pertama ya. Oke, begitu, begini bentukannya. Nah, biasanya kan kalau kita buat histogram begini ya, kalau 5 itu artinya 10, ada 10 orang begitu. Jadi ada di sini ini sumbunya frekuensi. Nah, yang ini sumbunya skala penelitian ya, nilainya 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini perlu kita beri tanda ya, makanya kita perlu beri nama untuk aksisnya atau sumbunya. Caranya adalah add chart elemen yang ada di sini. Terus axis title ya, ambil primary horizontal, artinya yang sebelah sini kamu ganti jadi skala penelitian. Kemudian yang sebelah sini kita harus isi jadi frekuensi. Jadi kita add chart elemen lagi, axis title yang vertikalnya gitu. Ganti jadi frekuensi. Nah, jangan lupa beri nama untuk pernyataan satunya ya. Pernyataan satunya isinya tentang manfaat drone dalam pengairan ya. Jadi diberi judul manfaat drone dalam pengairan, pengairan pertanian. Dalam pengairan pertanian. Kalau sudah, kamu boleh tarik drag ini ke sebelah sana yang kolom yang Miss sudah siapkan di sini. Ini ya, anggaplah inilah ya hasilnya. Lalu setelah itu selesai histogramnya. Jadi ada 10 nanti histogramnya, masing-masing pernyataan punya histogramnya sendiri. Nah, yang kedua adalah pie chart. Gimana cara buat pie chart? Caranya sama persis seperti yang tadi, blok untuk pernyataan satunya saja, lalu menuju insert, ambil recommended chart, lalu ambil ini, oke, lalu kamu pilih ubah tipe chartnya yang di sebelah kanan ini ada pengaturannya ya. Pilih pie yang versi ininya yang kamu ambil, oke. Lalu habis itu ubah chart desainnya, ambil yang ada persen-persennya begini, lalu edit penamaannya, ganti sesuai penamaan yang tadi. Pernyataan satu, manfaat drone buat
dalam pengairan gitu ya, dalam pengairan. Nah, kalau sudah, ya udah sisa di drag aja ke tempat yang sudah disediakan di sebelah sananya lagi. Seperti itu, ya. Berarti pie chart-nya ada berapa? Ada 10 juga ya. Begitu kamu atur, rapikan data-datanya semua 10 ke bawah berurut, lalu dirapikan, setelah itu submit di Excel yang sudah disiapkan. Nah, adapun untuk yang masuk nanti di teks editorial, kamu bisa ambil dari kesimpulan akhirnya di sini. Misalnya nih, diperoleh skor Likert-nya itu 65% ya, sehingga dapat disimpulkan bahwa drone ini efektif buat pertanian. Nah, ini yang kita masukkan di dalam teks editorial. Contohnya begini. Ya, jadi kamu paparkan aja mana bagian yang cocok buat dimasukin kalimat itu, kamu masukin di sana. Jadi, misalnya nih, artikelnya ini tentang IKG begitu ya. Di sini dijabarkan nih manfaatnya dan lain sebagainya. Terus kamu masuk nih, hal ini juga tergambar dari riset yang telah dilakukan ya untuk memperoleh datanya begitu. Mengenai apa? Dari berapa responden. Kemudian kamu jabarkan di situ menurut responden hal-hal apa aja yang disetujui yang mendukung keefektifannya itu. Lalu namun ada juga nih responden yang cenderung ragu-ragu atau tidak setuju bagian mananya. Jadi kamu masukkan ya sesuai dengan template yang Miss sudah siapkan. Jadi kamu masukkan buat satu paragraf isinya kesimpulan dari riset yang kamu lakukan di dalam teks editorial. Nah, sepertinya itu saja. Silakan submit di assignment yang disiapkan hari ini dan hari Sabtu paling terakhir ya untuk 12 IPS 2. Begitu. Jadi itu saja. Selamat mengerjakan semuanya. Tuhan Yesus memberkati.